Shalom dan selamat pagi jemaat semua dan selamat datang ke ibadah raya online Grace Church Sri Muda. Saya percaya jemaat semua dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja, mahupun yang bekerja dan belajar dalam musim COVID-19 ini. Pada musim perayaan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Tadau Tagaya Doa Keamatan dan Selamat Hari Gawai kepada yang menyambut Hari Keamatan dan Hari Gawai Dayak. Dengan ini, silalah ambil kesempatan anda untuk menyampaikan ucapan Selamat Hari Gawai kah, Selamat Hari Keamatan kah di ruangan live chat ini. Jemaat yang dikasihi, di sini saya ingin mengkongsikan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, bersyukurlah dalam segala keadaan kerana inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Yesus Kristus. Baiklah, bagi memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari saya pimpin dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan atas nafas baru yang Engkau berikan kami pada pagi ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan kerana sekali lagi Tuhan kami dapat berkumpul dalam ibadah raya kami Tuhan. Walaupun ianya online, kami percaya Tuhan Engkau tetap beserta kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau iringi kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, daripada awal, pertengahan hingga akhir Tuhan ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga meminta Tuhan urapan Engkau Tuhan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Denny sebentar nanti ya Bapa. Biar apapun yang ingin Engkau sampaikan daripada isi hati Engkau Tuhan akan turun ke dalam kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami panjatkan doa dan ucap syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesukaan kita hanya di dalam hadirat Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya rindu kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau membawakan bangsa kita, bawakan negara kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, lalu umatku yang di atas namaku dipanggil. Ketika kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa dan mengaku dosa kita, maka Tuhan kita yang ada di surga akan mendengarkan kita. Dia akan mengampuni dosa kita. Dan firman Tuhan berkata, Dia akan memulihkan negeri kita. Pagi hari ini saudara, mari kita bawakan bangsa kita, bawakan suku kita, bawakan negara kita di hadapan Tuhan. Biar pemulihan terjadi oleh kerana anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Menjadi
dan selamat pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dan yang bersama dalam kebaktian online pagi hari ini. Saudara yang kekasihi, minggu ini banyak yang berlaku, dan hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu 40 hari selepas kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini ada sangat bermakna, karena hari ini adalah mulanya gereja Tuhan Yesus, yaitu kelahiran gereja Tuhan Yesus bagi umat Kristen. Juga minggu ini juga adalah hari Gawai Daya dan juga Keamatan di Sabah dan Sarawak. Saya ucapkan selamat hari Gawai Daya dan selamat hari Keamatan bagi yang meraya di Sabah dan Sarawak. Saudara yang kekasih, saya akan membawa firman Tuhan untuk kita pagi ini yang bertajuk mengetahui cara, yaitu terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Sebelum kita lanjut pergi pada firman Tuhan, saya mau kita sejenak untuk berdoa untuk firman yang sama-sama kita akan belajar pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena membawa kami bersama pagi hari ini, walaupun kami tidak dapat berkumpul secara fisikal, tapi Tuhan dalam roh kami bersatu. Kami mau mendengar daripada tamu, dari kami mau mendengar apa yang Tuhan mau bagi umat-Mu Tuhan ketika ini. Dan kami bersyukur kerana roh Tuhan akan menghidupkan firman Tuhan dan menolong dalam penyampaian firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami serah semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan baca daripada firman Tuhan dan dalam 2 Petrus 2 ayat 1 hingga 9. Lepas kita baca firman nanti, saya sedikit akan beri pengenalan mengapa firman ini Tuhan beri beban dan ianya sangat begitu bermakna ataupun relevan untuk kita pagi hari ini. Lebih-lebih dalam keadaan dan situasi yang kita hadapi ketika ini. Dan kita akan sama melihat apa yang Tuhan lakukan, dan yaitu pengajaran daripada firman Tuhan, dan juga kita akan mengambil tindakan apa yang perlu sebagai umat Tuhan. Tuhan telah menyatakan daripada firman-Nya dan apa tindakan kita. Sama kita baca dalam 2 Petrus 2, saya mula ayat 1 hingga 9. 2 Petrus bagian 2 ayat 1. Namun demikian, ada nabi-nabi palsu dalam kalangan umat Allah pada zaman dahulu. Di antaramu juga akan muncul guru-guru palsu yang secara rahasia membawa masuk ajaran sesat yang memusnahkan. Mereka tergama menyangkal Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, lalu mereka ditimpa kemusnahan dalam sekelip mata. Ramai orang yang mengikut cara mereka yang memalukan itu. Oleh itu jalan yang benar akan dikufuri. Dengan tamak holoba, mereka akan memperalatkan kamu melalui kata-kata dusta. Hukuman untuk mereka sudah ditetapkan dan akan menimpa mereka. Ayat 4. Allah tidak melepaskan malaikat yang berdosa daripada hukuman, tetapi mengumpankan mereka ke neraka dan membelenggu mereka dalam kegelapan untuk dihakimi kelak. Dan Allah juga tidak melepaskan dunia purba daripada hukuman. Allah hanya menyelamatkan Nuh, penyampai kebenaran, dengan 7 orang yang lain. Ketika dia mendatang
menyatakan air bah kepada semua manusia yang engkar. Allah telah memusnahkan kota Sodom dan Gomora sehingga menjadi abu, membinasakan penduduknya sebagai contoh hukuman terhadap orang yang engkar. Tetapi Allah menyelamatkan Lot, seorang yang benar, yang berduka cita karena kelakuan cabul orang durjana. Jiwa Lot yang benar terseksa dari hari ke hari, melihat dan mendengar perlakuan liar orang di kelilingnya. Nyatalah bahwa Tuhan mengetahui cara menyelamatkan orang yang warak daripada godaan dan mengasingkan orang durjana untuk dihukum pada hari penghakiman. Puji Tuhan untuk bacaan firman-Nya. Jemaat yang dikasihi, saya harap firman ini yang begitu relevan. Saya akan coba menunjukkan bahwa firman ini begitu bermakna, di mana ia menjadi terbuka dan relevan, dan ada kesadaran dalam keadaan kita ini. Karena yaitu dia ada berkaitan dan ada juga ada hubungan dengan apa yang terjadi. Oleh itu, saya tidak mahu ataupun jauh dari hati saya untuk memaksa firman Tuhan itu sesuai mengikut masa kita ataupun keadaan semasa. Tapi masa itu keadaan semasa yang memaksa firman Tuhan itu menjadi sesuai melihat apa yang terjadi masa ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi di seluruh dunia dan apa agenda yang terjadi, di mana mulai dari wabak COVID-19 ini berlaku. Sebenarnya saudara yang kasih, ini adalah agenda globalisasi untuk penghapusan manusia, yaitu kita menghadapi agenda globalisasi untuk penghapusan umat manusia, yaitu spesies manusia. Bagaimana saya ingin yang agenda atau perkara ini adalah tidak benar atau hanya teori konspirasi saja, tetapi kenyataan adalah sebaliknya, melihat apa yang berlaku dan yang sedang mereka rancangkan. Ya, memang firman Tuhan juga ada nubuat tentang zaman kita hadapi ini. Lebih dalam Wahyu 13, di mana kita akan melihat yaitu kerajaan Antikris, yaitu kerajaan Antikristus. Apa yang mereka rancang? Segelintir mereka ini yang menguasai semua bidang dalam segala aspek kemanusiaan, dari keuangan dan perniagaan, perindustrian dan teknologi, pelajaran dan penyelidikan, kesehatan dan perubatan, penghiburan, percutian, penerbangan dan penghutan, media massa dan sebagainya. Adalah kejahatan yang sangat jahat dan terkutuk sekali. Ini sangat durjana. Yaitu apa yang mereka rancang untuk berlaku adalah akan membuat generasi yang akan datang bukan lagi manusia sebenar yang seperti Allah ciptakan. Beban saya untuk gereja ini, ya kita ada ramai generasi muda, dan kita tidak mahu mereka hidup kemudian hari menjadi seperti yang mereka rancangkan. Itulah beban saya membawa firman ini juga. Karena apa yang mereka war-warkan untuk mencipta vaksin atau penawar virus COVID-19 ini, dan akan diwajibkan disuntik kepada semua manusia, akan mengandungi bahan yang boleh mengubah DNA manusia. Apa yang umat manusia hadapi sekarang adalah rancangan yang telah lama dirancangkan oleh setan atau iblis dari lubang neraka, pit of hell.
Dia telah merancang hal ini. Dari hari dia ditanggalkan posisi dan kuasa dari melayan di hadapan Allah. Dia sangat menentang umat manusia dari mula Allah menciptakan manusia. Jadi apa dia lakukan adalah untuk memusnah dan membunuh umat manusia. Dia tiada niat yang baik untuk umat manusia. Saya harap juga kamu akan menonton dan memperhatikan kalau benar ada pandemik yang berlaku, atau adakah ini satu pandemik, yaitu wabak yang dirancangkan. Dan juga saya harap kita terus mengikuti perkembangan wabak ini dengan teliti dan menambah pengetahuan kita untuk mengetahui apa yang terjadi. Karena apa yang terjadi sekarang pernah berlaku. Inilah yang kita belajar daripada firman Tuhan ini. Kita akan melihat apa yang iblis rancang dan lakukan pada awal manusia di awalnya, kepada umat manusia di awalnya. Seperti yang ditulis adalah pada zaman Nuh, dan juga dengan keluarga Lot di zaman Lot. Kita perhatikan ada kesamaan yang iblis kerjakan pada zaman-zaman itu dengan zaman ini. Dan juga saya akan baca juga apa dia laku di zaman purba juga, yaitu kepada Ayub dalam buku Ayub. Walaupun tidak dicerita di sini, tapi agenda iblis tetap sama, yaitu menentang umat manusia. Dan apatah lagi bagi mereka yang beriman kepada Tuhan ataupun Yahweh. Kita baca dalam Ayub apa yang berlaku di zaman purba, yaitu di zaman Ayub. Ini adalah buku yang terawal dan juga pada zaman yang terawal dalam Alkitab. Kita baca dalam Ayub 1:6-12 apa yang berlaku. Pada ayat 6, pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan iblis turut sama dalam kalangan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau datang?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari berjalan ke sana kemari di bumi dan menjelajahinya." Firman Tuhan kepada iblis, "Sudahkah kau perhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tidak ada orang yang seperti dia di bumi. Dia tidak bercela, tulus dan takut kepada Allah, serta menjauhi kejahatan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Adakah Ayub takut kepada Allah dengan begitu saja? Bukankah engkau menegakkan pagar di sekelilingnya dan seisi rumahnya serta segala hartanya? Engkau berkati pekerjaan tangannya dan ternaknya semakin bertambah di negeri itu. Tetapi cuba hulurkan tanganmu dan sentuhlah segala miliknya, pasti dia akan mengutuk engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala sesuatu miliknya ada dalam kuasamu, hanya jangan kau sentuh dirinya." Kemudian iblis pergi dari hadirat Tuhan. Yaitu kita melihat dari zaman awal rencana iblis itu mendatang kemudaratan, malapetaka, kemusnahan dan kematian untuk umat manusia. Jadi apa yang saya sama kita belajar daripada 2 Petrus ini, yaitu daripada ayat 4 dan 9. Ada 3 pengajaran yang saya sama kita perhatikan pagi hari ini. Satu adalah penghukuman yang menimpa. Kita melihat penghukuman yang menimpa, dan juga keadaan yang membawa penghukuman itu. Dan juga puji Tuhan, ada penyelamatan dan dari penghukuman itu. Dan ini yang kita sama belajar pagi hari ini.
Kita melihat semua ini dalam penghukuman yang menimpa. Kalau kita melihat ada dua perkara tentang penghukuman ini, yaitu pertama ke atas siapa? Ke atas, yaitu siapa yang dihukum. Dan juga kedua keadaan, yaitu situasi yang membawa kepada penghukuman itu. Ya, kepada dia menimpa ke atas siapa? Pertama, firman Tuhan ayat 4, yaitu kepada para malaikat yang berdosa. Dan apa yang terjadi kepada mereka? Mereka dihumban ke dalam neraka. Dan ada di antara mereka dibelenggu dan dikurung dalam kegelapan hingga hari ini, ke dalam gua-gua yang gelap. Jadi, adakah bukti hukuman ini terjadi? Dari mereka yang telah mengkaji hal ini dan juga dibenda oleh Tuhan mengetahui hal ini secara pribadi, memang mereka ada nampak malaikat-malaikat yang dikurung ini di beberapa tempat di bawah bumi. Ada beberapa tempat ada mereka katakan dan ada bukti ianya berlaku ada di bawah tanah di benua Antartika, di dalam gua di benua Antartika. Dan juga ada pernah diceritakan, yaitu ada berlaku di bawah Basilika di Roma, yaitu tempat kota Roma Katolik ataupun tempat Pop sekarang duduk. Dan kalau mau melihat informasi lanjut, kamu boleh layari atau lihat dari YouTube yang dikaji ataupun diceritakan oleh Steve Quayle. Dan juga kalau kita perhati juga, dari mana mereka yang membuat film ataupun movie ini mendapat ilham, seperti membuat Transformer, Alien, Pacific Rim dan sebagainya, yaitu tentang gergasi yang terkurung ini. Jadi itu yang berlaku kepada ke atas para malaikat yang berdosa. Dan kita melihat juga dari firman Tuhan ayat 5 kepada berlaku atas dunia purba, yaitu Tuhan turunkan hujan dan banjir dan membanjiri dunia ketika itu, yaitu dibanjiri oleh air bah, firman Tuhan, yaitu dalam firman Tuhan dalam Kejadian 17 dan 24 saya baca, 40 hari lamanya banjir melanda bumi dan air terus naik sehingga mengangkat Betra itu tinggi dari bumi. Jadi selama 150 hari banjir berluasa di muka bumi. Jadi itu yang berlaku ke atas dunia purba. Dan apa bukti? Ya, bangkai kapal Nuh ada, sudah dijumpa di pegunungan Ararat di Turki oleh the late Ron White dalam penggembaraan dia. Dan dia sekarang di YouTube kita boleh melihat kapal, bekas kapal ini, bangkai kapal ini. Dan juga kalau kita melihat juga terdapat ratusan atau ribuan fosil berbagai jenis dinosaur yang dijumpai tertimbun. Jadi ada bukti dunia dibanjiri, purba dibanjiri oleh air bah. Dan ditulis juga dari ayat 4 tentang kota Sodom dan Gomora. Apa berlaku? Ianya dibakar oleh api dan sulfur ataupun belerang. Yaitu dalam Kejadian 19:24, lalu Tuhan
menghujani Sodom dan Gomora dengan belerang dan api. Dari langitlah Tuhan turun belerang dan api itu. Ya, ini juga benar berlaku. Dan kalau melihat, dan kalau kamu pergi di Israel, tanah Israel sekarang, memang ada di tempat Sodom Gomora itu abu tanah, tempat itu masih mengandungi belerang hingga hari ini. Yang kedua, apa keadaan yang membawa penghukuman ini? Tapi ini yang penting supaya kita melihat pekerjaan iblis, yaitu malaikat. Keadaan yang membawa adalah karena ada malaikat-malaikat yang berdosa. Seperti Kejadian 1 dan 6, Kejadian 6, 1 dan 2 saya baca, ketika manusia mulai menjadi semakin ramai di muka bumi dan mereka melahirkan anak-anak perempuan, anak-anak Allah, melihat betapa elok para serupa anak perempuan manusia itu, lalu mereka memperistri ke siapa saja perempuan yang dipilih mereka. Ya, si istilah anak-anak Allah ini adalah malaikat yang bertaraf tinggi dan ada kedudukan di hadapan Allah. Jadi mereka ini dalam Yudas 1 ayat 6, dan para malaikat yang telah melampaui batas kekuasaan yang dikurniakan Allah hingga tergama meninggalkan tempat yang ditetapkan bagi mereka. Allah telah membelenggu mereka dengan rantai yang kekal dan mengurung mereka dalam kegelapan hingga hari penghakiman yang besar itu. Jadi apa yang terjadi ialah para malaikat ini masuk ke alam dunia dan mencemar keturunan manusia. Dan kita baca juga dalam Kejadian 6, 4 dan 5 tentang mereka ini, orang Nephilim. Ini adalah orang Gergasi, orang Nephilim yang menghuni bumi pada zaman itu dan juga pada zaman sesudahnya, yaitu ketika anak-anak Allah meniduri anak perempuan manusia yang seterusnya melahir anak yang untuk para manusia itu. Golongan manusia itulah para wiragagah perkasa pada zaman purba yang termasuk nama mereka. Namun begitu, Allah Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi dan segala hasrat dan kecenderungan hati mereka sentiasa tertumpu kepada kejahatan sahaja. Jadi dari awal ini iblis telah merancang untuk menghancur umat manusia. Dia merancang supaya umat manusia dinodai. Manusia di dunia dinodai oleh para malaikat dengan masuk ke dunia melakukan hubungan seks dengan perempuan manusia. Keturunan ataupun juriat oleh hubungan ini bukan lagi manusia sepenuhnya. Anak-anak yang dilahirkan mempunyai DNA yang tidak sepenuhnya manusia semula jadi. Bumi dipenuhi oleh manusia yang mempunyai DNA yang berasal dari iblis ini, dan dunia seperti firman Tuhan kata dipenuhi oleh dosa dan keganasan. Manusia DNA yaitu asid deoksiribonukleik adalah bahan keturunan dalam sel manusia. Semua kita ada memiliki DNA ini dan ianya sama untuk setiap seseorang, yaitu semua manusia mempunyai DNA yang sama. Tuhan menciptakan manusia. Ini sangat spesial. Manusia dicipta khas oleh Tuhan, yaitu tangan Tuhan sendiri yang membentuk manusia dari debu tanah. Tuhan sendiri bekerja mengutuhkan tangannya untuk menggumpul dan membentuk manusia dari tanah. Lepas itu dia mengembuskan, Tuhan mengembuskan nafasnya dalam hidup manusia supaya manusia itu menjadi
jasad ada hidup. Ini terjadi dalam Kejadian, Tuhan tulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia daripada debu tanah dan menghembus nafas hidup ke dalam hidungnya, lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Ya, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarannya, bukan gambaran malaikat. Dan Tuhan mempunyai tujuan dan juga yaitu purpose atau juga dan tertentu, partikular untuk setiap seseorang, untuk setiap manusia yang dilahir ke dunia ini. Ada tujuan dan ada tertentu yang Tuhan rancangkan untuk setiap diri kita. Yaitu kita mempunyai tertentu. Tuhan ada partikular tertentu untuk setiap orang. Yaitu setiap seorang diri itu ada nilai tertentu yang berbeza pribadinya, yang berbeza dari satu orang dengan yang lain. Ada nilai yang tertentu yang Tuhan telah tentukan. Dia ada harga diri dia dan bernilai tersendiri bagi Tuhan. Dan juga Tuhan ada tujuan dan yaitu purpose untuk dia menciptakan manusia. Bukan dia mencipta begitu saja tanpa ada arah tujuan. Tuhan ada. Yaitu setiap seorang diri itu ada takdir ataupun destiny, design disediakan oleh penciptanya. Yaitu setiap orang sangat penting kepada Tuhan. Setiap individu yang lahir itu sangat penting kepada Tuhan. Walau bagaimanapun, hanya Tuhan tidak mau memaksa seseorang itu. Dia memberi pilihan untuk seorang itu mau mengikut yang ditakdirkannya atau memilih sendiri takdirnya. Yaitu seorang itu memilih takdirnya sendiri. Ini adalah karena Tuhan itu adalah, kita tahu dia adalah agape, yaitu kasih. Oleh itu dia tidak akan boleh untuk menurunkan dirinya, untuk mentiadakan kasih dan menjadi robot akan manusia. Tuhan mau manusia memilih, supaya memilih dia ada kasih. Dia mengerti arti kasih. Karena hanya dengan setiap orang membuat untuk memilih tujuan Allah, membolehkan dia menyembah Allah atas takdir yang disediakan untuk diri. Ianya mesti dari hati nurani, dari dalam hati dia yang mau menyembah Allah. Karena apa yang Allah sediakan, yang Tuhan takdirkan untuk dirinya. Bila dia melihat, dia mengetahui, dan itu yang membolehkan dia menyembah Allah dengan penyembahan yang benar dan daripada hati dia, bukan karena dipaksa, bukan karena dianya di bengkok atau macam di program seperti robot, tapi adalah daripada hati nurani, daripada kehendak sendiri, kena melihat, kena mengetahui apa yang Allah telah sediakan. Kena dalam 1 Korintus 2:9, sebagaimana telah tersurat, apa yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Ya, inilah
yang iblis mau hancurkan dari mulanya. Dia menggunakan para malaikat ini untuk menghancurkan jurayat sejati manusia, supaya tidak ada manusia yang sebenar, dan manusia itu gagal memilih dan memiliki takdir, destiny design tadi, kehendak Allah yang telah disediakan oleh Tuhan untuk setiap diri yang lahir, setiap diri kita. Itu yang berlaku, keadaan yang berlaku juga ini adalah zaman berubah juga yang berlaku kepada manusia yang dinodai oleh malaikat, dan juga di spesifik kepada manusia di zaman Nuh. Dan saya percaya ini adalah karena apa yang para malaikat ini lakukan. Ini ada efek pada zaman Nuh, manusia pada zaman Nuh juga. Tapi pada zaman Nuh kita melihat keadaan manusia yang ini kita baca dalam Kejadian 6 ayat 11 dan 13. Pada ketika itu bumi sudah hancur di hadapan Allah dan penuh dengan keganasan. Allah mengamati bumi, dan sesungguhnya betapa hancurnya bumi karena kehidupan semua manusia bergelumang dengan dosa. Maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah menetapkan bahwa kesemua makhluk yang hidup mesti mati, karena bumi ini penuh dengan keganasan akibat perbuatan mereka. Sesungguhnya aku akan memusnah mereka bersama-sama bumi ini. Ya, ketika itu kehidupan manusia, ketika firman Tuhan, bergelumang dengan dosa, kejahatan yang berluasa, pembunuhan dan kekejaman antara manusia bermerajalela, kanibalisme di kalangan manusia, yaitu makan dan minum. Ini adalah gambaran Tuhan Yesus menunjukkan ini juga tentang di zaman Nuh, makan dan minum. Ini gambaran kanibalisme sebenarnya, yaitu mereka makan dan minum daging dan darah manusia. Jadi dunia dipenuhi oleh ramai keturunan Gergasi yang memerintah dan berkuasa di dunia. Seperti firman Tuhan dalam Kejadian 6 tadi ayat 4b. Golongan manusia itulah para wira gagah perkasa pada zaman purba, yang termasuk nama mereka. Jadi inilah akibat perbuatan terhadap manusia. Iblis telah menjadikan manusia menjadi keturunannya dan melakukan kejahatan, dan manusia melupakan Tuhan. Agen-agen iblis yang lahir memerintah dunia, dan umat manusia dikuasai oleh mereka. Seperti firman Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10:10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi puji Tuhan, kita ada penyelamatan. Tapi aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Dan kita melihat juga apa yang terjadi bagi penduduk Sodom dan Gomora dalam Kejadian ini ditulis dalam Kejadian 18:20-21, apa yang terjadi ada masa zaman Lot. Ayat 20 selanjutnya Tuhan berfirman, hebat sekali jeritan terhadap Sodom dan Gomora, dan dosa mereka teramat berat. Aku akan hadir untuk mengamati sama ada perbuatan mereka selaras dengan bangkangan yang diteriakkan kepadaku atau tidak. Aku mahu menyelidikinya. Dan ini adalah peristiwa bila malaikat Tuhan pergi dan pergi ke rumah Lot
dalam Kejadian 19. Saya baca ayat 4 hingga 7 dan 9. Akan tetapi sebelum mereka tidur, orang lelaki dari seluruh penjuru kota Sodom, daripada muda sampai yang tua, datang mengepung rumah itu. Mereka memanggil Lot dan berkata kepadanya, di manakah dua orang lelaki yang bertamu denganmu malam ini? Bawa mereka keluar kepada kami, supaya kami dapat meniduri mereka. Lalu keluarlah Lot mendapat mereka di depan pintu, tapi ditutupnya pintu itu di belakangnya. Katanya, hai saudara-saudaraku, aku minta sangat-sangat janganlah berbuat kekejaman itu. Ayat 9, kata mereka, nyalah kamu jauh-jauh. Kata mereka pula, laki ini datang menetap di sini sebagai pendatang, tapi kini dia mau menjadi hakim. Sekarang kami pelaku lebih keras daripada kami perlakukan mereka. Lalu dengan kasar mereka menolak kuat Lot, sehingga cukup dekat untuk memecah pintu. Wow, itu adalah keadaan penduduk dari muda, dari muda sampai tua. Mereka bergelumang dengan dosa, dosa bermorosongsang. Mereka berfikiran dan perangai dan bernafsu lebih buruk daripada binatang. Tidak ada lagi kemanusiaan, tapi penuh dengan tabiat kejahatan ini. Iblis telah menjadikan mereka hilang nilai-nilai dan identiti kemanusiaan. Dan kalau kita melihat perkara yang sama sedang berlaku di tengah-tengah kita, yaitu mereka sekarang menengahkan agenda globalisasi mereka tentang LGBTQ. Untuk mereka ini dibiarkan melakukan agenda mereka, dan juga agenda supaya tidak ada gender identity di dunia ini. Tidak ada lelaki, tidak ada perempuan, semua sama. Itu yang berlaku dalam dunia sekarang, dan ini yang mereka ketengahkan dalam agenda mereka. Kita melihat dalam Roma 1:24-28, oleh itu Allah membiarkan mereka menurut keinginan hati mereka melakukan pelbagai noda, maka mereka mencemari tubuh sesama sendiri. Oleh sebab mereka enggan mengenal Allah, maka Allah membiarkan mereka dikuasai pikiran yang hina, sehingga mereka melakukan perkara yang tidak wajar. Puji Tuhan, kita pergi pada bahagian ketiga, penyelamatan daripada penghukuman, yang terdapat daripada 2 Petrus 2 ayat 9. Saya baca sekali lagi. Nyatalah bahwa Tuhan mengetahui cara menyelamat orang yang warak daripada godaan dan mengasingkan orang durjana untuk dihukum pada hari penghakiman. Dia ada penyelamatan Tuhan, ada juga ada penghukuman Tuhan. Jadi ada dua tindakan Tuhan bagi dua golongan yang kita melihat dalam ayat ini, yaitu Tuhan mengetahui cara menyelamatkan orang warak, yaitu orang yang benar atau orang yang saleh di hadapan Tuhan, dan juga Tuhan mengasing, dan juga tahu cara untuk mengasing untuk dihukum orang yang durjana, yaitu sangat jahat dan terkutuk. Tuhan mengetahui cara untuk menyelamatkan orang yang warak. Dan kita puji Tuhan, dalam firman ini Tuhan mengetahui cara bagaimana kita ada Tuhan. Baik, kita ingat baik-baik bahwa tidak ada siapa, tiada jalan dan tiada harta yang dapat menolong menyelamatkan hidup kamu dan saya daripada agenda iblis
yang mahu memusnahkan umat manusia di dunia ini. Kita lihat saja, dengan satu virus seluruh dunia dikurung. Semua dunia dalam ketakutan. Siapa yang dapat menolong? Bila ada malapetaka. Puji Tuhan, kita ada Tuhan. Tuhan ada. Hanya ada seorang. Dan dia telah menaluki iblis dan rancangannya terhadap umat manusia. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, Tuhan yang telah menjadi manusia, dilahir melalui seorang perawan, mati disalib dan dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari kubur, dan sekarang duduk bertata di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia yang telah melalui dan menaluki rancangan iblis dan menewaskan iblis dengan senjatanya sendiri, dengan rancangannya sendiri untuk menghapuskan manusia. Dia telah menyerahkan dirinya dibunuh untuk melepaskan mereka yang di alam roh, yang mati akibat rancangan iblis pada zaman Nuh, dan bangkit semula dari kematian untuk menyelamatkan semua umat manusia daripada rancangan maut iblis rancangkan terhadap manusia. Dan tetapi bagi mereka yang mau percaya kepadanya, dia dapat menyelamatkan, walaupun hati dia memang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dan kematiannya itu adalah sebenarnya untuk semua umat manusia dapat diselamatkan. Terpulang kepada setiap manusia itu mau mengambil apa yang dia telah lakukan atau tidak. Tapi jalan telah Tuhan, cara telah Tuhan lakukan, telah Tuhan buat untuk umat manusia diselamatkan dari rancangan yang iblis mahu memusnahkan dan mematikan semua umat manusia. Kita baca tentang hal ini dalam 1 Petrus 3, 18-20. Kristus juga telah mati sekali untuk selama-lamanya karena dosa kita. Dia yang benar telah menderita untuk orang yang tidak benar, supaya dia dapat membawa kita kepada Allah. Dia telah dibunuh secara jasmani, tetapi dihidupkan semula sebagai roh. Dalam keadaan demikian, dia pergi menyampaikan kabaran kepada roh-roh yang di penjara. Roh-roh itu tidak taat akan Allah untuk menantikan mereka dengan sabar sepanjang masa Nuh membina beteranya. Hanya 8 orang yang menaiki betera itu dan diselamatkan melalui air. Ya, dalam kematiannya Tuhan Yesus pergi untuk menyampaikan kabaran penyelamatan yang dia sediakan untuk mereka yang telah mati daripada zaman Nuh. Dan bagi kita yang sekarang, zaman kita yang percaya, Tuhan Yesus telah bangkit. Dalam Kolose 2 ayat 15, setelah menumpaskan segala roh yang berkuasa dan memerintah, dia mendedahkan mereka di hadapan orang ramai dan menunjukkan bahwa dia telah menaluki mereka dalam salib. Puji Tuhan. Tuhan Yesus telah menaluki segala apa yang telah iblis mau rancangkan.
Dia menaklukkan semua kuasa kegelapan dalam salib. Dalam kubur dia pergi menyatakan kebenaran, tapi dengan bangkitannya dia menunjukkan bahwa dia telah menumpas segala roh dan yang berkuasa dan memerintah, dan mendedahkan mereka di hadapan orang ramai untuk menunjukkan bahwa dia telah menakluki mereka dalam salib. Jadi hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang boleh menyelamatkan kita dan melepaskan kita daripada rancangan kejahatan iblis. Dan juga Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 sebelum dia naik di surga, dalam Matius 28 ayat 18, Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Dan bagi kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan dia Tuhan, satu-satunya Tuhan bagi hidup kita, dia adalah yang menjadi juru selamat kita dari hukuman atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Dia adalah juru selamat. Dia telah menanggung, dia telah menebuskan kita daripada hukuman dosa yang patutnya untuk kita. Dan juga karena kita telah mengambil dia sebagai Tuhan, dia adalah penyelamat kita juga daripada rancangan iblis untuk menghapuskan kita daripada dunia ini, daripada rancangan Allah, daripada tujuan, daripada tertentu Allah. Kita ada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kamu yang belum percaya dan memberi hidup kepada Yesus, saya memohon supaya kamu percayalah hari ini, karena masa sudah sangat dekat, supaya kamu jangan juga diselamatkan dari rancangan jahat iblis untuk hidup kamu, yang kamu tidak akan juga dapat melepas. Hanya Yesus akan menyelamatkan kamu daripada rancangan jahat iblis ini, dan juga atas hukuman dosa-dosa kamu. Tuhan Yesus saja yang dapat membebaskan kamu daripada rancangan iblis yang jahat dan juga hukuman atas dosa kamu. Jadi berilah hidupmu kepada Yesus. Percayalah kepada dia. Yaitu bagaimana melakukannya, yaitu dengan kamu mengatakan, datang merendah diri kepada dia dan mengaku dosa kamu kepada Tuhan Yesus, dan percaya kepadanya, yang itu kematiannya di kayu salib itu adalah dia menanggung, dia menebus semua dosa kamu, dan ambil dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kamu. Tuhan berjanji dia akan memberi rohnya untuk roh kamu, untuk kamu memiliki roh yang baru, roh Tuhan, bukan lagi roh iblis yang menguasai kamu, tapi roh Kristus yang menguasai diri kamu, yang melalui roh kamu berada hubungan dengan Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan juga akan datang dalam hidup kamu untuk memimpin kamu. Karena kamu, bila kamu melakukan ini, kamu menjadi anak Allah, dan kamu adalah dalam keluarga Allah. Dan bagi jemaat dan kamu yang telah menjauhi diri dari Allah, marilah balik dan menghampiri dia. Dia sentiasa menunggu, karena kamu
adalah anaknya. Dia mahu kamu balik dan dia menunggu, yaitu kamu cuma datang dengan mengakui dosa kamu dan bertobat dari dosa. Dan Tuhan Yesus bersedia dan akan berlaku adil untuk mengampuni segala dosa kamu dan menyucikan kamu daripada segala kejahatan, seperti dalam 1 Yohanes 1:9. Dalam keadaan dunia yang begitu semakin sukar dan jahat ini, dengan siapa kamu mau berada? Dengan siapa kamu? Siapa yang ada di sebelah kamu? Puji Tuhan, kita ada Tuhan, dan juga Dia berkuasa, Dia berdaulat, tapi juga Dia tahu cara untuk menyelamatkan kita. Si firman Tuhan, Dia mengatur cara, bagaimana Dia tahu apa yang perlu Dia lakukan dalam keadaan kita. Dia tahu apa yang perlu Dia lakukan. Dia tidak pembiar. Dia tidak panik apa yang perlu dia tahu. Tuhan mengatur cara. Dia tahu apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan kita. Dan juga bagaimana Dia juga sentiasa memperhati. Mengenai cara ini yaitu Dia sentiasa memperhati apa yang berlaku kepada kita. Kita ini adalah manusia fana. Hanya Tuhan yang abadi dan ilahi. Dia saja yang tahu cara untuk menyelamatkan dari kuasa alam gelap yang dikepali oleh iblis dan para pemerintah, para penguasa dan tentara roh iblis di udara. Kita secara manusia tidak dapat menyelamatkan kita, tapi Tuhan kita adalah yang abadi. Dia adalah kekal dan juga Dia adalah ilahi. Dia ada kuasa. Dia lebih kuasa daripada iblis, kuasa kegelapan ini. Karena dalam Efesus 6:12, sebabnya kita melawan bukan dengan darah dan daging, tapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasa dan tentera roh iblis di udara. Puji Tuhan, daripada firman Tuhan yang kita baca, kita tahu cara Tuhan menyelamatkan. Satu, dengan Nabi Nuh. Tuhan tidak membiarkan Nabi Nuh mati bersama mereka pada zamannya. Tapi Tuhan datang, Dia menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera menggunakan kayu sipras. Dan oleh itu Tuhan menyelamatkan Nuh dan sekeluarga dan istri anak-anaknya. 8 orang mereka diselamatkan daripada jutaan manusia ketika. Dengan Lot, Tuhan mengantar malaikatnya. Lot lepas itu kena malaikat datang, malaikat yang membawa mereka keluar dari kota Sodom. Tapi malang istri Lot menoleh ke belakang. Dia menjadi tiang garam. Dan ini kita baca daripada Kejadian 19 ayat 6. Kejadian 19 ayat 16. Tapi Lot masih berlengah-lengah. Maka kedua-dua malaikat pun memegang tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anak
anak perempuannya, karena Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Mereka dibawa keluar dan dilepaskan di luar kota. Sedih dalam Kejadian ayat 26, tetapi istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi sebatang tiang garam. Jadi siapa bentara kamu? Dan siapa yang belas kasihan kepada kamu? Pada zaman yang sedang kita hadapi ini, daripada kedurjanaan yang sedang dalam perancangan iblis, dia tidak berhenti, sehingga ayat sama hanya Tuhan Yesus yang boleh menjadi bentara yang telah mati di kayu salib, menunjuk kasih dan belas kasihan untuk kamu. Hanya Tuhan Yesus. Dan juga saya percaya dalam keadaan sekarang ada tangan Tuhan memegang setiap kita, keluarga kita, dalam menghadapi tekanan dan kesukaran dari situasi yang dikenakan kepada kita semua ketika ini. Saya bersyukur dan mengucapkan bersyukur kepada Tuhan, karena jemaat Tuhan tiada yang dijakiti penyakit dan semuanya sihat semasa MCO ini. Walaupun kita sebenarnya banyak terdedah dalam keadaan yang sebenarnya tidak baik, tapi tangan Tuhan melindungi kita. Dan juga saya percaya Tuhan yang menggerakkan hati pihak gereja seperti CBC dan beberapa yang orang perseorangan yang memberi kita bantuan keuangan sepanjang MCO ini. Saya juga percaya Tuhan terus memberi kita kebijaksanaan dan kekuatan pada hari-hari yang mendatang. 1 Petrus 1:6 ayat 7 dan 6. Dan kita menghadapi ini kesukaran hari-hari, kita tahu Tuhan mendorong kita. Dan ayat 6, 1 Petrus 1:6 ayat 7. Oleh yang demikian bersukacitalah meskipun sekarang untuk seketika mungkin kamu berduka cita karena menghadapi pelbagai cobaan. Segalanya ini untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas. Karena emas tetap musnah walaupun telah diuji dengan api. Imanmu kelak ternyata tulen dan akan mendapat puji, penghormatan serta kemuliaan apabila Yesus Kristus datang kembali. Ini yang kita tunggu, kedatangan, panggilan Tuhan untuk mengangkat kita. Kita akan bersama dengan Dia. Kita akan keluar daripada kesukaran yang sedang berlaku. Dalam Yakobus juga 1:12 Tuhan mendorong kita, diberkatilah orang yang tabah menghadapi cobaan. Apabila mereka percaya menerangi cobaan itu, mereka akan mendapat mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihinya. Puji Tuhan, kita tidak melalui ini dengan sia-sia. Tabah menghadapi cobaan. Dan kita percaya kesetiaan Tuhan bagi kita umat-umatnya. Dalam Mazmur 37 hingga Mazmur 37 ayat 40, Tuhan akan menolong dan menyelamatkan mereka. Dia akan menyelamatkan mereka daripada orang zalim
dan memelihara mereka karena mereka berlindung kepadanya. Ini janji Tuhan. Saya tinggal untuk kita dalam menghadapi suasana yang tidak menentu, yang tidak begitu cerah di depan. Tapi Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, Tuhan juga mengasihi untuk dia menghukum orang yang durjana. Dia menyelamat, tapi dia tidak akan membiarkan mereka lepas. Seperti firman Tuhan, kata Tuhan Yesus sendiri berkata, mereka akan diasing pada musim menuai. Macam masa ada musim menuai. Sebelum musim menuai, bila ini kata Tuhan dalam Matius 13:30, biarkanlah lalang tumbuh di antara gandum hingga sampai musim menuai. Ketika itu aku akan menyuruh orang yang menuai nanti mencabut lalang lalu mengikat dan membakarkannya. Selepas itu barulah gandum dituai dan disimpan dalam jelantah. Ya, Tuhan tahu mengasihi. Dan juga seperti kita baca daripada 2 Petrus tadi, seperti ayat 4, Tuhan menyimpan dan Tuhan menyediakan mereka ini sudah. Ayat yang kita baca dalam 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melempar mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerah ke dalam gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari kiamat. Ya Tuhan, mereka telah disimpan. Tuhan tidak memusnahkan mereka sekarang, tapi mereka akan dimusnahkan. Walaupun mereka begitu berkuasa sekarang. Dan juga 2 Petrus 2 ayat 17, mereka ini ibarat mata air yang kering dan kabus yang ditiup ribut, kegelapan yang hitam pekat tersedia untuk mereka. Jemaat yang dikasihi, apa tindakan kita? Apa tindakan kita daripada firman Tuhan, daripada apa yang Tuhan tunjukkan kita? Bahwa ada kuasa kegelapan yang senantiasa mau memudaratkan hidup kita di dunia, hidup sebagai seorang manusia, dan kita mengenal bahwa ada Tuhan, Tuhan yang berkuasa, yang telah menaklukkan kuasa iblis dan rancangannya, dan Dia tahu, dan Dia dapat, dan Dia setia untuk menyelamatkan, untuk beserta kita. Jadi saya harap kita ambil peran kehidupan kita dengan Tuhan dan sentiasa bersedia. Ya, tiada siapa yang yaitu kita sendiri akan tanggung tindak tanduk kita. Bukannya ibu bapa, bukannya sesiapa, tapi kita sendiri. Setiap kita akan tanggung tindak tanduk kita. Kita janganlah tunggu sampai bahaya, malam tak sampai baru kita bawa berubah atau cari Tuhan. Dan kita ingat amaran Tuhan Yesus sendiri tentang zaman kita hidup ini. Dalam Lukas 17:26-30,
Tuhan mengingat kita tentang zaman Nuh dan zaman Lot. Dia kata ayat 26, sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikian kelak pada zaman Anak Manusia. Mereka makan, minum, berkawin dan dikawinkan sehinggalah waktu Nuh masuk ke Bahtera, lalu banjir melanda dan membinasakan mereka semua. Demikian juga yang berlaku pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, berjual beli, bercocok tanam dan mendirikan rumah. Pada hari Lot keluar dari Sodom, api dan belerang turun dari langit dan membinasakan mereka semua. Begitulah yang akan berlaku kelak pada hari Anak Manusia menunjukkan diri. Sekarang kita sedar pentingnya hidup bersama dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, dan sentiasa bersedia. Dan kedua, sasaran ambil masa ketika ini untuk merendah diri dan berdoa dan memohon di hadapan Tuhan selalu. Ambil masa, karena kekuatan umat Tuhan adalah melalui berdoa dan memohon kepada Tuhan. Sebenarnya banyak, kalau kita mendengar ataupun memperhati, banyak rancangan iblis gagal yang dia mahu melakukan kemusnahan dan kematian kepada umat manusia, karena ada umat Tuhan berdoa. So saya minta kita berdoa untuk ketika ini, supaya rancangan iblis ini tidak berlaku. So Tuhan menggagalkan, karena apa yang mereka rancang, seperti saya kata tadi, sangat berat untuk masa depan manusia seluruhnya. Seperti ini, syaraf ini adalah pegangan kita. Ini adalah amalan kita. Filipi 4:5 hingga 7. Biarlah sikapmu yang lemah lembut diketahui oleh semua orang. Tuhan ada berhampiran. Jangan bimbang apapun. Dalam segala hal, dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasilmu kepada Allah. Dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi ini doa saya untuk umat Tuhan di gereja Grace Sri Muda dan yang menonton online ini. Saya berdoa, doa ini terdapat daripada Mazmur 31 19 dan hingga 22. Saya berdoa. Bapa yang di surga, betapa limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau sediakan untuk mereka yang takut kepadamu, yang telah Kau siapkan di hadapan manusia untuk mereka yang berlindung dalam-Mu. Engkau akan menyembunyikan mereka dalam naungan hadirat-Mu daripada pakatan jahat manusia. Engkau akan menyembunyikan mereka di tempat selamat daripada serangan lidah manusia. Segala puji bagi Tuhan, karena Dia telah menunjukkan aku kebaikan-Nya yang menakjubkan ketika aku di kota yang dikepung. Karena aku telah berkata dengan tidak sabar, aku telah disingkirkan daripada pandangan-Mu. Namun Engkau mendengar suaraku merayu apabila aku berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya memohon, berdoa dan percaya semua ini untuk umat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan akhir kata juga dari Mazmur 31, 23 dan 34. Mazmur 31 ayat 23 dan 24.
Kasihilah Tuhan, wahai umat-Nya yang waras. Karena Tuhan memelihara orang yang setia dan membalas sepenuhnya orang yang angkuh. Tabahlah dirimu, teguhkan hatimu, semua kamu yang berharap kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati umat Tuhan. Amin. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat sekalian, segala urusan mengenai persembahan umum, persepuluhan, misi dan tabung bangunan gereja bolehlah dilakukan secara online transfer ke akaun M-Bank gereja yang tertera pada skrin anda. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Masing-masing hendaklah memberi setulus hati, jangan dengan rasa enggan atau terpaksa, kerana Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Seterusnya, kami dengan membesar hati ingin menjemput saudara dan saudari untuk menghadiri corporate prayer meeting melalui aplikasi Skype pada hari Rabu 3 Jun 2020 jam 8.30 malam. Sebarang info tentang CPM kita akan diberitahu dalam grup WhatsApp gereja. Yang terakhir, Komsel juga akan diadakan melalui aplikasi Skype pada hari Jumaat 5 Jun 2020 jam 8.30 malam. Sebarang info tentang Komsel akan diberitahu dalam grup WhatsApp Komsel masing-masing. Salam, kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi di dalam online service yang terima kasih pada keluarga GCSM karena memberi kesempatan pada minggu ini. Ya, kami bersyukur karena sudah lama kita tidak bertemu. Ya, di kesempatan ini kami kongsi kebaikan Tuhan di dalam sepanjang PKP ini. Ya, banyak berkat Tuhan kami terima. Ya, haleluya, syukur karena ya berkat Tuhan itu selalunya ada pada kehidupan seharian kami. Terima kasih ya. Kami tinggal di Saalam ini sudah 10 tahun ya. Kami betul-betul bersyukur karena bertemu dengan gereja GCSM dan begitu juga keluarga GCSM. Puji Tuhan karena di dalam GCSM kami banyak belajar tentang kehidupan Kristen yang sebenar. Oke. Jadi di bahagian saya bersyukur karena diberi kesempatan melayani di gereja GCSM. Terima kasih ya. Banyak tunjuk ajar yang diberi, semua saya simpan untuk di belakang hari nanti, mana tahu kan ya, saya pelajari banyak hal yang ada di dalam family CSM. Jadi
di dalam pelayanan worship team. Ya, saya belajar banyak perkara tentang doa, tentang kehidupan seorang Kristian. Jadi terima kasih pada pastor team, leader team, and worship team. Ya, thank you guys. Banyak saya sudah belajar. Terima kasih banyak-banyak. So saya beri peluang pada Sister Cecilia untuk apa yang dia share pada kamu semua. Terima kasih. Terima kasih lagi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kerana memberi kesempatan bagi kami berdua untuk berkongsi sedikit kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami berdua. Ya, seperti yang Brother Alec beritahu, 10 tahun sudah tinggal di Shah Alam. Banyak kebaikan Tuhan yang kami telah terima sepanjang kami beribadah dengan gereja. Ya, dulu saya memang mencari gereja, tapi saya percaya Tuhan itu membuka jalan untuk kami berdua untuk beribadah bersama gereja GSM. Ya, saya juga bersyukur kerana diberi peluang untuk melayani dalam pelayanan Tuhan, dan ya, saya melayani di bahagian Asia, walaupun bahagian Asia tu tidak ramai yang mengetahui, ya, tapi itu juga adalah bahagian pelayanan yang penting untuk sesebuah gereja. Ya, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya, dan saya juga diberi peluang untuk menjadi admin gereja. Saya pun tidak terfikirkan juga untuk menjadi seorang admin, tapi dulu memang saya pernah menginginkan bekerja sebagai admin, tapi puji Tuhan kerana diberi kesempatan oleh gereja untuk menjadi seorang admin di gereja. Di kesempatan ini juga saya dengan Brother Alec ingin memberitahu family GSM khususnya yang kami akan balik ke Sarawak minggu hadapan. Ya, walaupun rasa berat hati untuk meninggalkan gereja dengan kawan-kawan yang lain, tetapi saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Ya, ini adalah bukan keputusan yang last minute. Ya, kami 2 ataupun 3 tahun yang lepas kami mempunyai kerinduan untuk balik, tetapi saya percaya kalau bukan itu rancangan Tuhan, ianya tidak akan berlaku. Ya, dan minggu depan akan balik dan akan mulai kehidupan baru bersama keluarga di Sarawak. Ya, tetap berdoakan untuk kami supaya kami dapat teguh di dalam pelayanan di Sarawak nanti, dan kami percaya Tuhan itu sentiasa ada bersama kami dan Dia tidak akan meninggalkan kami. Sebab itu kami tidak takut untuk menghadapi cabaran yang baru apabila berada di Sarawak nanti. Ya, itu saja dari kami. Ya, dan kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua. Ya, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Sangat indah yang telah ada. Kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu. Maju dan terus maju. Kiranya kasih
Baiklah, dengan ini berakhirlah ibadah raya untuk minggu ini dan jumpa kembali pada minggu hadapan di channel YouTube Grace Church Sri Muda. Untuk mengikuti perkembangan lanjut tentang Grace Church Sri Muda, jangan lupa untuk follow page Grace Church Sri Muda di laman Facebook dan Instagram. Terima kasih dan Tuhan memberkati.